kita jadi gurunya mereka. Saat mereka ada di rumah berarti kita jadi guru mereka. Saat dia di sekolah, ya, orang tuanya mereka itu ya gurunya itu. Maka gurunya pun harus punya sifat sabar, gurunya pun harus punya akhlak yang baik, ya. Karena saat di sekolah dia menjadi anak didik kita. Yang kita didik berarti kita guru nih menjadi orang tua dia. Saat di sekolah, saat dia di lingkungan masyarakat, para orang tua di lingkungan masyarakat itu yang menjadi guru mereka yang harus mereka contoh. Ya. Nah, saat yang paling penting saat berada di rumah, ini peran orang tua menjadi role model, menjadi contoh. Ya, bagaimana kita pengen mencetak anak yang soleh solehah, kalau kitanya orang tua nggak soleh nggak solehah. Bagaimana kita akan mencetak pengen punya anak yang rajin baca Quran kalau orang tuanya nggak pernah baca Quran, nggak cinta sama Quran cuma dijadiin pajangan doang. Sayang itu mahar dulu, sayang banget kalau dibuka, biarin aja dipajang, itu mahar kenang-kenangan. Maka besok-besok nih yang pada mau nikah, maharnya nih jangan seperangkat alat berat. Ya, seperangkat alat sholat itu seperangkat alat berat kalau nggak diamanahin, berat kalau nggak dijalankan, itu amanah. Ya, mau kena kek, mau kagak kek. Ya. Seperangkat alat sholat mau kena kalau nggak dipakai, buat dipajang doang, ini mahar. Sayang, berat nanti tanggung jawabnya. Quran maharnya kalau nggak dibuka cuma dijadiin pajangan, di hati nggak ada cinta sama Quran, berat tanggung jawabnya. Maka maharnya jangan itu, jangan seperangkat alat berat banget, ya. Walaupun selembar kain tapi berat kalau nggak dipakai, nikahin cuma pajangan doang. Buat apa? Ya, maka ini peran penting orang tua dalam mendidik anak. Kalau pengen punya anak soleh solehah, diri kita cerminan. Kita sudah menjadi orang tua yang soleh dan solehah belum? Ya, kitanya pengen punya anak penghafal Quran, setidaknya nih anak cinta dulu deh sama Quran, gak usah jadi penghafal. Punya niatnya pengen jadi hafal Quran anaknya, tapi kitanya nggak mengenalkan Quran kepada anak-anak kita. Kitanya ibu nggak cinta juga dengan Quran, jarang banget baca Quran di hadapan anak-anak, kan anak-anak nyontoh. Ya. Ini, maka peran suami dan istri, ayah dan ibu ini penting. Bagaimana orang tua mengenalkan, ya? Yang pertama akidahnya anak-anak. Bu, anak-anak kita terlahir fitrah suci, ya, hati mereka bersih, fitrah. Saat itu orang tuanya yang tugasnya dia akan menjadikan nih anak Nasranikah, Majusikah, Yahudikah, atau Muslim. Ini tugas kita orang tuanya. Kalau memang kita pengen menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, ya, yang Muslim, maka peran pentingnya nih dalam misi dan visi orang tua nih wajib dijalankan yang sudah Allah sampaikan di surat At-Tahrim ayat 6. Di surat At-Tahrim ayat 6, bagaimana Allah jelaskan di situ? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini nih, ayat ini harus dipakai dalam mencetak anak-anak kita yang soleh dan solehah. Peran penting ayah dan ibunya. Saat seorang ayah baca ayat ini, jagalah dirimu, hai orang-orang beriman, hai ayah yang beriman, jagalah dirimu. Dirinya sebagai seorang ayah apa tugasnya? Ibadah. Ibadah ada dua, habli minallah, habli minanas. Habli minallah dulu perbaiki, hubungan dia dengan Allah dulu perbaiki. Nah, kalau hubungan dengan Allahnya buruk, ayahnya nggak pernah sholat, bagaimana dia bisa membawa anak-anaknya ini menuju anak yang soleh dan solehah? Nggak bisa. Karena semuanya jalurnya jalur takwa. Menuju kesuksesan dunia akhirat ini jalurnya takwa, Bu. Nggak pakai jalur lain, jalurnya takwa ke Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah.
Maka di ayat ini Allah pertegas, hai orang-orang beriman yang ngaku beriman, jaga dirimu. Yang disebutkan dirimu, Bu. Pertama dirimu, diri kita. Seorang ayah baca ini, jaga dirimu, diri seorang ayah tugasmu. Perbaiki hubungannya dengan Allah, punya rasa takut kepada Allah. Tauhidnya dikuatkan. Kalau tauhidnya nih, si ayah nih kuat, dia bisa menjalin komunikasi yang baik dengan istri dan anaknya. Mengenalkan Allah, mengenalkan Quran ke istri dan anaknya. Kalau si suami, si ayah ini punya rasa takut ke Allah, maka dia itu akan menjadi suami dan ayah yang takut kalau istrinya maksiat. Kalau anaknya nggak sholat, dia takut nih, kepikiran terus. Istrinya demen nongkrong, demen gibah nih, si suami ini takut. Ini kalau hubungannya dengan Allah baik, ya, dia takutkan dirinya dulu ke Allah, maka dia akan punya risau kepada istri dan anak-anaknya, risau akan akhiratnya. Dia akan mati-matian untuk membangunkan rumah di surga buat keluarganya. Ya. Takut, kasihan kalau istri dan anaknya terjilat api neraka. Tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dia punya rasa takut ini, maka habliminallahnya perbaiki. Jalin hubungan yang erat kepada Allah. Connect. Hati ini punya connect nih. Jangan cuma sekedar tahu Allah aja, tapi kenal dan dekat. Kalau udah kenal pasti kita bisa dekat. Nggak cuma sebatas tahu. Kalau tahu doang, ibu-ibu tahu saya. Di TV bisa lihat saya, di media sosial tahu saya lah, pede amat, biarin deh ya. Nggak apa-apa lah, pede banget. Tahu saya tapi nggak kenal saya, gimana bisa deket sama saya? Nggak kenal saya, cuma tahu doang. Ya. Tapi gimana caranya ibu-ibu pengen deket dengan saya? Berarti harus cari tahu dulu. Pengen kenal sama deket sama saya, cari tahu nih. Oh, Umi ini sukanya makan ini. Maka saat nanti dijamu, ya diundang, terus tahu ada masakan kesukaan saya senang. Ya Allah Bu, tahu aja saya suka ini. Makan lahap. Boleh bungkus nggak Bu? Dibungkus akhirnya. Oh boleh Umi, silakan, emang ini khusus buat Umi. Nih, kalau pengen tahu saya, kalau lagi ngejamu saya jangan ada pete sama jengkol aja udah. Semuanya ntar dimakan, apalagi sayur asem. Aduh, bisa makannya 3 piring kali saya kalau ada sayur asem sama sambel udah itu doang. Asal jangan ada pete, ada jangan jengkol ya udah. Kadang nggak suka. Nah, cari tahu. Oh kesukaan ini. Oh Umi tuh kayaknya badannya gede apa kecil ya? Kayaknya kalau di TV gede banget. Kan gitu. Tapi begitu lihat aslinya, ya Allah, amit-amit banget deh, gitu kan ya. Bukan imut-imut, amit-amit. Ternyata kecil ya. Oh berarti ukuran bajunya S. Kalau saya kirain di TV tuh XL, gede banget kan gitu. Soalnya kedengeran tadi pas saya lewat, ya Allah kirain gede, di TV kayaknya gede banget ya. Ternyata aslinya kecil, kedengeran di kuping saya loh. Ayo siapa aku? Wajar itu mabuk, maka jangan mau dibohongin sama TV, ya kan? Jadi gitu. Kalau udah tahu kesukaannya apa, terus akhirnya tahu, oh ukuran bajunya Umi itu kecil, dikasih. Ternyata nyampe rumah saya pakai pas muat. Bu, makasih ya Allah, bajunya enak banget dipakai, saya pakai buat ceramah Bu. Ya, karena saya banyak baju tuh dikasih sama jamaah. Dulu saya suka beli, hobinya ngumpulin, semua saya kumpulin, mau baju, mau ini mau kumpulin. Tapi begitu saya dapat teguran dari Allah, saat cinta dunia, cinta popularitas, pengen tampil sempurna, saat Allah tegur, tahun 2014 kebakaran rumah saya habis semuanya. Di situ saya sadar. Tapi saya bersyukur. Ya Allah, kalau itu semua masih saya punya, gimana hisapnya saya nanti? Mungkin saya paling ujung nunggu hisapnya banyak banget, satu nih dihisap, belinya pakai uang apa, halal atau enggak.